Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana dengan NIM 1907026005. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan mengenai hubungan antara status gizi, persentase lemak tubuh dengan siklus menstruasi pada remaja akhir di Kabupaten Kota Waringin Barat. Selanjutnya, latar belakang di Australia pada wanita usia 26 hingga 36 tahun yang menunjukkan bahwa sebagian wanita mengalami polimenore sebanyak 3,6%, sedangkan 10% lainnya mengalami oligomenore yang memiliki RLPP atau rasio lingkar pinggang panggul lebih dari 0,79. Sedangkan di Indonesia sendiri, obesitas sebanyak 9,8% yang terjadi pada usia 18 tahun ke atas dan umumnya lebih banyak terjadi pada wanita sebanyak 15,5% dan pada laki-laki sebanyak 7,8%. Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadinya obesitas dapat mempengaruhi siklus menstruasi yang disebabkan oleh adanya peningkatan produksi hormon wanita, yaitu hormon estrogen dan hormon androgen melalui jaringan adiposa. Lalu yang selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara status gizi dengan siklus menstruasi pada remaja akhir. Yang kedua, bagaimana hubungan antara persentase lemak tubuh dengan siklus menstruasi pada remaja akhir. Dan yang terakhir ada bagaimana asupan gizi yang tepat untuk mencegah gangguan pada siklus menstruasi. Lalu untuk tujuannya itu sendiri, yaitu menganalisa hubungan antara status gizi dengan siklus menstruasi pada remaja akhir. Yang kedua, menganalisa hubungan antara persentase lemak tubuh dengan siklus menstruasi pada remaja akhir. Lalu yang terakhir, menganalisa asupan gizi yang tepat untuk mencegah gangguan pada siklus menstruasi. Sedangkan untuk manfaat bagi masyarakatnya itu sendiri, yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi informasi dan edukasi bagi masyarakat khususnya pada remaja akhir untuk kembali memperhatikan asupan makan yang masuk maupun keluar, sehingga dapat menciptakan status gizi baik dan memiliki persentase lemak tubuh yang cukup, sehingga dapat mencegah adanya siklus menstruasi yang tidak teratur dan berbagai permasalahan gizi lainnya. Lalu manfaat bagi peneliti yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dan dapat diterima sebagai referensi bahan diskusi maupun penelitian berikutnya. Dan untuk tinjauan pustakanya itu sendiri, status gizi merupakan kondisi dari dampak keseimbangan antara kebutuhan zat gizi bagi tubuh dengan asupan zat gizi dari makanan yang dikonsumsi. Lalu, tebal lemak bawah kulit itu sendiri merupakan salah satu dari parameter pengukuran antropometri yang dapat menunjukkan komposisi tubuh dan massa lemak dalam tubuh. Perhitungan massa lemak tubuh dibuat dalam bentuk persentase terhadap berat badan. Lalu menstruasi itu sendiri adalah suatu siklus alami yang akan dialami oleh setiap wanita dalam setiap bulannya. Siklus menstruasi itu sendiri akan mengalami peluruhan tersebut terjadi apabila tidak terjadinya pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Nah, untuk perhitungan status gizi itu untuk remaja akan menggunakan IMT menurut umur, yaitu status gizi anak usia 5-18 tahun menggunakan IMT menurut umur. Yang pertama itu akan dicari IMT-nya dulu dengan rumus berat badan per tinggi badan kuadrat, lalu akan dimasukkan dalam rumus Z-score, yaitu dengan nilai individu subjek kurang dari nilai median baku rujukan per nilai simpangan baku rujukan.
Lalu untuk acuan tebal lemak bawah kulit itu sendiri, menurut Rahmawati dan Murbawani 2015, pengukuran antropometri menggunakan BIA atau Bioelectric Impedance Analysis yang memiliki tingkat akurasi 0,1%. Setelah itu hasil disesuaikan berdasarkan acuan atau rujukan, yaitu yang pertama ada underfed kurang dari 22%, lalu untuk kategori normal yaitu 22 hingga 23%, dan untuk overfed itu 34 hingga 39,5%, dan yang obesitas itu lebih dari 39%. Terdapat molekul karbon, hidrogen, dan oksigen seperti asam lemak, kolesterol, steroid, vitamin, monotrigliserid, digliserid, fosfolipid, glikolipid, terpenoid yang telah cenderung ke dalam lemak tubuh. Lalu untuk klasifikasi komposisi lemak tubuh menurut Irianto 2007 berdasarkan jenis kelamin terbagi menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Nah, untuk faktor penyebab terjadinya gangguan menstruasi itu terdapat beberapa faktor yang mampu berkontribusi dalam terjadinya gangguan siklus menstruasi, yaitu status gizi, aktivitas fisik, stres, konsumsi obat hormonal, dan gangguan endokrin. Lalu untuk kategori siklus menstruasinya itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu eumenorea, yaitu merupakan salah satu jenis siklus menstruasi yang memiliki perhitungan normal dan memiliki keteraturan yang sesuai dengan interval pendarahan, yaitu pada 21 hingga 35 hari. Lalu yang kedua ada polimenorea, yaitu siklus menstruasi normal. Terdapat jenis siklus menstruasi pendek, yaitu kurang dari 21 hari, di mana terjadi pendarahan dengan kapasitas yang sama dengan siklus eumenorea. Lalu yang ketiga ada oligomenorea, yaitu berbanding terbalik dengan polimenorea. Oligomenorea merupakan jenis siklus menstruasi yang memiliki interval panjang sekitar lebih dari 35 hari, atau bisa juga disebut dengan siklus menstruasi yang jarang, di mana dalam setahun bisa memperkirakan 4 hingga 9 kali mengalami menstruasi. Dan yang terakhir itu ada amenorea, yaitu tidak mengalami menstruasi selama kurang lebih 3 bulan, namun tetap memiliki siklus menstruasi normal sebelumnya. Berikut ada kerangka konsep dan kerangka teori dari penelitian ini. Nah, untuk metode penelitiannya itu, yang pertama ada desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan desain penelitian yang digunakan ialah cross-sectional, yaitu pengumpulan data dilakukan dalam satu waktu serta dilakukan analisis keterkaitan antar variabel bebas dan variabel terikatnya. Yang selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Waringin Barat, tepatnya pada siswa menengah atas sesuai dengan kategori usia remaja akhir. Penelitian ini dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan, dimulai dari bulan April 2022. Lalu untuk populasi dan sampelnya itu sendiri, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di Man Kota Waringin Barat dengan jumlah siswi yang belum diketahui. Sampel dalam penelitian ini adalah siswi di Man Kota Waringin Barat yang telah memasuki usia remaja akhir. Dan untuk penggunaan teknik samplingnya itu sendiri menggunakan pertimbangan dalam memenuhi kriteria yang harus dipenuhi oleh sampel. Lalu variabel bebasnya itu status gizi dan persentase lemak tubuh, sedangkan variabel terikatnya itu adalah menstruasi. Yang selanjutnya ada jenis dan sumber data. Yang pertama ada data primer. Data primer yang akan diperlukan meliputi informasi mengenai responden, yaitu ada jenis kelamin, usia, berat badan, tinggi badan,
tebal lemak bawah kulit, data keteraturan menstruasi, data primer didapatkan melalui kuesioner yang telah dibagikan dan hasil dari pengukuran antropometri oleh siswi di MAN Kota Waringin Barat. Sedangkan data sekundernya itu dapat berupa informasi tentang profil dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Waringin Barat. Lalu ada definisi operasionalnya. Yang pertama ada variabel status gizi, yaitu dengan definisi status gizi merupakan kondisi dari dampak keseimbangan antara kebutuhan zat gizi bagi tubuh dengan asupan zat gizi dari makanan yang dikonsumsi dengan instrumen pengukuran antropometri, yaitu berupa timbangan dan mikrotoa. Lalu yang kategorinya itu menurut indeks menggunakan indeks antropometri, yaitu IMT menurut umur untuk usia 5 hingga 18 tahun dengan klasifikasi gizi kurang, yaitu dari min 3 standar deviasi sampai dengan kurang dari min 2 standar deviasi. Lalu untuk gizi baiknya itu sendiri atau normal, yaitu dimulai dari min 2 standar deviasi sampai dengan plus 1 standar deviasi. Lalu untuk gizi lebihnya itu sendiri ada atau overweight, yaitu dari plus 1 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi. Sedangkan yang terakhir atau obesitas yaitu dengan range lebih dari plus 2 standar deviasi, yaitu dengan rasio ordinal. Yang kedua ada persentase lemak tubuh, yaitu tebal lemak. Dengan definisi, tebal lemak bawah kulit merupakan salah satu dari parameter pengukuran antropometri yang dapat menunjukkan komposisi tubuh dan massa lemak dalam tubuh dengan instrumen kaliper atau jika memungkinkan BIA. Lalu dengan kategori underfat kurang dari 22%, normal 22 hingga 23%, overfat 34 hingga 39%, sedang obesitas lebih dari 39% dengan rasio ordinal. Lalu yang selanjutnya ada variabel menstruasi dengan definisi menstruasi adalah suatu siklus alami yang terjadi pada setiap wanita dengan menghubungkan antara hormon, sistem reproduksi, dan sistem saraf wanita. Lalu dengan instrumen berupa kuesioner melalui Google Form dengan kategori penilaian keteraturan menstruasi berdasarkan siklus menstruasi yang dialami oleh responden, yaitu eumenorea, polimenorea, oligomenorea, dan amenorea dengan rasio ordinal. Lalu yang selanjutnya ada prosedur penelitian, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan, peneliti harus mempersiapkan segala sesuatu yang hendak digunakan untuk keberlangsungan penelitian, diantaranya seperti kuesioner menstruasi, timbangan, mikrotoa, skin fold caliper, atau jika ada dapat menggunakan BIA, serta surat izin untuk diberikan kepada pihak sekolah terkait diperbolehkan atau tidaknya untuk dilakukan penelitian di sekolah tersebut. Lalu yang selanjutnya ada tahap pengambilan data lapangan. Untuk mengetahui status gizi dan persentase lemak tubuh akan dilakukan pengukuran antropometri di ruangan dengan responden siswi putri di MAN Kota Waringin Barat. Sedangkan untuk mengetahui data mengenai menstruasi akan dibagikan secara online berupa Google Form yang berisi kuesioner yang nantinya akan diisi oleh siswi-siswi tersebut dalam rentang waktu yang akan diberikan. Berikut tabel kuesioner yang akan disertakan dalam penelitian. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.